Oke. Can anybody out there hear me? Hear me? 'Cause I just wanna say. Oke, selamat pagi Bapak Ibu admin website Dinas Pendidikan. Jadi saya Vicky, saya mau kasih sedikit tutorial untuk bagaimana cara posting dan menambahkan video-video galeri di website dinas ya. Oke, jadi nanti silakan Bapak Ibu admin login dengan akun yang sudah dikasih ya. Jadi saya contohkan di sini salah satu bidang punya akun ya. Misalnya contoh bidang GTK lah. Jadi di sini nama pengguna, di sini password yang sudah diberikan ya. Boleh centang ingat saya supaya ketika kita login lagi passwordnya sudah tersimpan di Chrome. Kita masuk. Jadi kalau sudah berhasil login tampilannya seperti ini. Ada keterangan user mana yang sedang masuk ke dashboard ya. Sini. Jadi ini bidang GTK. Jadi ini tampilan dashboard admin, panel adminnya di sini. Silakan Bapak Ibu utak-atik, tidak masalah. Ada beberapa hak akses yang Bapak Ibu dapat di sini, bisa posting, tambahkan media, membuat halaman baru, mengizinkan atau tidak mengizinkan komentar dari pengunjung website, bisa. Saya rasa itu semua teknis yang post. Untuk menambahkan satu post baru, contoh di sini kita klik post. Oke. Di sini post-post yang sudah terbit ya, sudah terbit dari berbagai bidang. Kalau yang di Sdikbud NTT ini login adminnya. So, di sini kebetulan di sini ada draft. Ada draftnya. Jadi kalau Bapak Ibu membuat post baru, tampilannya akan seperti ini ya. Jadi di bagian sini judulnya, di sini isi konten. Untuk post baru tinggal di sini, tambah baru ini, tambah baru. Kemudian judul post, misalnya judul postnya percobaan. Nanti sebentar bisa kita hapus. Nah ini judul utama. Terus di bagian sini kita bisa taruh di Sdikbud Prof. Boleh koma kemudian atau strap, bisa GTK contoh karena pakai akunnya GTK. Kemudian koma, kita taruh tempat di mana postingan ini atau berita ini diambil atau berita ini dimuat, misalnya contoh saja apa. Kemudian strap. Oke. Kita kasih tebal ini. Ya. Nah, di sini baru isi konten. Isi kontennya apa? Silakan Bapak Ibu ketikkan isi kontennya. Kemudian untuk alinea baru tinggal enter saja. Lanjut, ketikkan. Untuk menambahkan gambar di dalam postingan seperti ini, Bapak Ibu tinggal enter. Di bagian tipe untuk memilih sebuah blok, Bapak Ibu arahkan kursor ke ini, tambahkan blok.
kemudian pilih gambar. Terus kalau gambarnya sudah ada di database web ya, tinggal unggah pustaka media. Kita tinggal cari gambar yang mau kita upload. Saya contohkan ini. Ini yang mau ditambahkan atau sisipkan ke dalam postingan. Kita klik, terus kemudian kita pilih. Nah, muncul seperti ini. Untuk atur besar kecilnya, silakan Bapak Ibu klik di gambarnya. Muncul frame biru gini. Bapak Ibu geser ke bawah. Di bulat ini Bapak Ibu tinggal tarik. Ya, kasih kecil lah. Sesuaikan. Kemudian lihat di bagian atas ini untuk dia punya alignment. Rata kiri, rata tengah, rata kanan. Bapak Ibu silakan sesuaikan dengan kebutuhan. Ya. Kemudian untuk lanjut pengetikan lagi, tinggal klik di bawah sini. Lanjut. Oke. Setelah itu, setelah selesai mengetik, bisa Bapak Ibu tambahkan di akhir. Misalnya penulisnya siapa. Contoh. Setelah itu, Bapak Ibu klik di post, gulir ke bawah, di bagian kategori, Bapak Ibu silahkan pilih kategori berita ini apa. Oh, dia bidang GTK, jadi klik bidang, terus centang GTK. Kemudian, apakah dia menyangkut pegawai, silahkan klik data pegawai. Atau dia termasuk bidang lain juga, silahkan centang di sini. Jadi dia informasi. Saya cukup kategorinya itu. Kemudian gulir lagi ke bawah. Di bagian tag. Tag ini seperti kata kunci. Jadi ketika misalnya saya ada pengunjung website buka google.co.id. Mereka ketik nonton film contoh. Nonton film action. Nah, ketika muncul begini, nonton film action ini namanya tag-nya atau keyword. Jadi semakin bagus keywordnya, maka websitenya akan muncul di page 1 Google. Jadi kemungkinan orang untuk baca lebih cepat. Seperti itu. Itu namanya SEO atau Search Engine Optimization. Jadi biasanya tag kita sesuaikan saja dengan judul postingan. Masukkan di tag. Setelah dimasukkan, kita tambahkan tanda koma di belakang. Supaya jadinya seperti ini. Terus kita tambahkan lagi bidang. Buat tag sesuai postingan yang ada dan sesuai bidangnya. Terus ada tag-tag yang sudah di sini bisa ditambahkan. Misalnya kalau menyangkut Pak Kadis, bisa taruh kepala dinas tagnya. Jadi tag ini bisa berapa banyak saja, yang penting sesuai dengan isi post. Oke, kategori sudah, tag sudah. Kemudian di gambar andalan, ini yang akan tampil ketika kita share linknya. Kita terserah taruh gambar andalan yang bagus lah. Kita klik di sini, kemudian tetapkan gambar unggulan, bisa pilih. Contoh ini. Setelah dipilih, tetapkan. Sampai di sini Bapak Ibu. Sebenarnya sudah bisa diposting. Jadi masih ada satu. Untuk search engine-nya Bapak Ibu gulir di bagian ketikan postingan ini, gulir ke bawah, cari tulisan Yoast SEO, Bapak Ibu klik di anak panah sebelah kanannya, anak panah ke bawah. Nah, di bagian frasa kunci utama kita masukkan keyword. Jadi ketika orang masukkan keyword ini, postingan kita muncul di Google. Kita paste di sini. Kemudian kita gulir lagi di bagian deskripsi meta. Deskripsi meta tuh yang seperti ini. Ini banyak cara dilakukan saya ini. Ini deskripsi meta. Jadi gambaran singkat tentang postingan ini. Bisa kita taruh dari alinea pertama yang kita posting. Contoh saja. Jadi ini yang alinea pertama, kita taruh di deskripsi meta. Oke. Kalau berwarna hijau begini artinya pas lah. Dia punya jumlah huruf, jumlah kata pas. Kalau sampai dia berwarna merah,
berarti terlalu lebih, nanti terlalu besar di tampilan Google. Tapi tidak masalah mau hijau kembali. Nah, sampai di sini Bapak Ibu, kalau sudah semuanya, Bapak Ibu tinggal pilih post lagi. Nah, pilih siapa yang terbitkan. Kalau bidang GTK, biasanya secara otomatis di sini. Bapak Ibu bisa langsung terbitkan saja. Ini terbitkan di kanan atas, pilih terbitkan, kemudian terbitkan. Nah, di sini postingan sudah diterbitkan, kita tampilkan post dulu. Open. Nah, ini tampilan yang Bapak Ibu sudah buat. Misalnya kalau dilihat ulang dan masih ada salah, Bapak Ibu tinggal close, bisa diedit. Misalnya di sini mau tambah huruf A. Oke. Setelah habis diedit, Bapak Ibu tinggal perbaharui saja. Oke. Seperti itu ya Bapak Ibu. Ini untuk postingan standar. Jadi nanti tampilnya di sini. Dia tampilnya di beranda bagian depan. Ini yang tadi kita sama-sama buat. Nah, bagaimana kalau kita mau buat tampilan video? Misalnya biar dia munculnya di sini. Ini video terbaru. Itu hampir sama. Bapak Ibu kembali dulu ini. Setelah buat habis postingan ini, klik lagi di kiri, ada icon W. Di situ, di tampilan dashboard admin, Bapak Ibu gulir ke bawah, terus pilih video. Pilih video, kemudian tambah video ya. Tambah. Nah, di bagian sini judulnya Bapak Ibu silakan masukkan judul video yang Bapak Ibu mau muat. Kemudian videonya silakan Bapak Ibu cari di YouTube. Atau linknya kalau sudah ada silakan buka videonya. Video mana yang mau diupload. Cara sematkan di web sini seperti ini. Jadi contohnya saya kasih judul video contoh. Video contoh. Oke, ini sudah. Nah, di bagian kanan bawah ini Bapak Ibu silakan masukkan ID video YouTube. ID video YouTube itu dapat dari mana? Contohnya ini. Ini salah satu video. Inilah contoh. Do you want to grow your... Ini video. Sudah ada tampilan seperti ini. Bapak Ibu klik di bagikan di sini. Bagikan. Kemudian Bapak Ibu, sebelum itu ID video tuh yang ini. Di bawah youtube.b/. Nah, mulai dari set sampai 8. Ini yang namanya ID video. Bapak Ibu tinggal salin. Kemudian kembali ke dashboard, pastikan di sini. Nah, HTTPS YouTube ini dihapus. Oke. Seperti ini. Jadi cuma ID video saja. Kemudian copy paste ini kita taruh di frasa kunci utama. Kalau mau kasih penjelasan sedikit tentang video, silakan. Setelah semua sudah selesai, Bapak Ibu tinggal terbitkan. Sekarang kita cocokkan dengan video yang di YouTube. Nah, video yang di YouTube ini 10 hours music Amazing Grace. Contohkan, ini video yang kita sudah terbitkan, kita contoh, lihat artikel. Ini videonya, sama. Jadi ini postingan video saja. Kalau tadi postingan umum, ini postingan khusus video. Oke. Kembali ke dashboard. Baru saya hapus dulu postingan yang tadi dicoba. Video pun begitu. Oke, postingan umum, postingan video sudah. Kemudian ada postingan khusus untuk foto.
Bapak Ibu gesernya ke di sini galeri, silakan ke galeri, tambah galeri. Oke, kalau sudah muncul begini, Bapak Ibu di sini tinggal taruh judul, kemudian di bagian galeri, di sini bagian ini, teks editornya Bapak Ibu klik tambahkan media, kemudian klik buat galeri. Buat galeri, silakan Bapak Ibu. Kalau filenya belum ada di sini, Bapak Ibu geser ke unggah berkas, pilih. Silahkan pilih berapa banyak saja video yang mau diupload, foto-foto. Saya contohkan ini 1, 2, 3, 4, 5. Di blok semua, kemudian open. Ditunggu sampai uploadnya berjalan, sampai selesai, kemudian klik buat galeri baru. Nah, di sini, ini untuk settingan tampilan gambarnya, silakan kolomnya Bapak Ibu mau berapa tampilan. Saya contohkan 4, ukuran gambar, contoh sedang saja. Terus ya, sedang. Setelah itu, sisipkan galeri. Kemudian, gambar andalan pun ditaruh. Misalnya di sini yang favoritnya yang mana, silakan Bapak Ibu taruh gambar andalan. Saya contoh ini. Oke, setelah semuanya sudah, boleh tambahkan kata kunci sesuai dengan judul, tinggal Bapak Ibu terbitkan. Kemudian silakan lihat hasil yang Bapak Ibu terbitkan. Jadi munculnya nanti seperti yang jadi foto. Ketika orang mau lihat, tinggal klik dan digeser-geser saja. Seperti ini ya Bapak Ibu. Oke, nanti hal-hal lain silakan Bapak Ibu tanyakan di grup saya. Sebenarnya gampang, sharing-sharing post saja. Nanti kalau salah nanti saya perbaiki dari sini. Oke, ini saja. Terima kasih. Semoga semua bisa menyimak dengan baik ya. Terima kasih. Salam.